Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin yang kami hormati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Bapak Haji Hidayat Maskur, serta Bapak Ibu Kasih di segenap jajaran di Kementerian Agama Kantor Kota Surakarta, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir secara virtual maupun secara langsung. Pertama-tama tentu kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sampai saat ini telah memberikan dan tidak henti-hentinya memberikan nikmat serta karunia kepada kita semuanya. Tanpa nikmat-nikmat itu, kita sebagai seorang hamba tentu sangat lemah sekali, sangat lemah. Bahkan kita tidak makan dari tadi fajar, sebelum terbit fajar sampai nanti maghrib, gitu kan. Itu kebanyakan itu ada sebagian dari yang berpuasa itu merasa sangat lemah sekali, sampai tidurnya itu ibadahnya di mayoritasnya tidur misalkan, atau lebih banyak mengistirahatkan badannya. Tapi nggak apa-apa, itu karena bagian dari berpuasa dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa lemahnya kita antara untuk tidak makan dari fajar sampai maghrib, itu pikiran ini sudah pikirannya makan itu sejak mungkin jam 8, jam 10 ini untuk ujian pertama lapar biasanya jam segitu. Itu sudah pikirannya ke buka puasa. Itu betapa kita lemahnya kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan mengucap alhamdulillah, semoga kita semuanya menjadi atau tergolong dianggap oleh Allah sebagai makhluknya yang telah bersyukur. Karena dengan kita bersyukur, nikmat itu tentu akan bertambah. Sholawat beserta salam semoga senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat Islam sampai yaumil kiamah nanti. Semoga kita senantiasa bersolawat kepadanya, dan insya Allah nanti akan menjadi golongan yang diakui umat beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kuliah ringkas Pulkas di Masjid Al-Ikhlas ini saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan puasa. Mungkin ya, ini karena saya bisa jadi 10 hari terakhir. Jadi kalau sudah 20 hari itu materi puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 20 itu yang mau ngisi tanggal 10 hari terakhir itu udah kehabisan. Sudah disampaikan semua. Kira-kira seperti itu. Tapi meski demikian, saya akan tetap teguh untuk menyampaikan tentang puasa. Meskipun kita sudah berpuasa sekian hari, bahkan kita sudah capai terakhir 10 hari terakhir. Saya suka sekali dengan salah satu klasifikasi atau keterangan yang disampaikan oleh Imam Ghazali
di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang sangat masyhur. Mungkin banyak dari Bapak Ibu yang sudah pernah membaca, mendengarkan mungkin tentang level orang berpuasa. Level orang berpuasa menurut Imam Ghazali. Sebelum sampai situ, kita akan melihat dulu konteks puasa. Menurut Imam Ghazali, konteks orang berpuasa itu ada 7. Yang pertama yaitu adalah kepatuhan. Kepatuhan. Orang berpuasa itu kenapa? Karena dia patuh kepada Allah. Patuh karena itu adalah perintah wajib. Wajib. Sebagaimana konteks ibadah yang lain. Misalkan kita sholat. Orang sholat itu kan ada as-sholatu tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau sudah pada dasarnya misalkan, saya itu nggak pernah fahsya, nggak pernah mungkar, saya itu nggak pernah jadi orang buruk, saya baik-baik aja, taat terus, jadi kira-kira saya nggak butuh sholat. Ya enggak, ya tetap sholat, karena itu adalah kepatuhan, karena itu perintah Allah, maka kita tetap sholat. Begitu juga dengan puasa. Kita puasa itu adalah kewajiban yang memang sangat jelas. Jadi kutiba alaikumusiyam itu jelas secara konteks, secara teks saja di dalam Al-Quran itu sudah jelas bahwa kita diwajibkan berpuasa. Di level idealnya ini misalkan puasa itu dapat ada hikmah-hikmah puasa, ada hal-hal yang lain, maka itu adalah hal kita tetap berpuasa. Puasa adalah karena itu kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah konteks yang pertama. Yang kedua adalah riyadhah atau pelatihan. Selama berpuasa, selama 1 bulan kita berpuasa Ramadan, itu adalah ibaratnya bimtek atau pelatihan atau riyadhah kita. Selama 1 bulan itu apakah kita mampu untuk istilahnya itu nyapih. Tapi apa yang disapih? Nafsu, keinginan, syahwat, keinginan kita. Karena di dalam puasa itu bukan cuma wilayah zahir saja yang berpuasa, bahkan para siddiqin, para muqarrabin, para anbiya itu berpuasa sudah pada bukan level lagi untuk mempuasakan apa yang zahir. Karena itu selama 1 bulan ini kita nyapih, kita menahan, berlatih untuk mengontrol hawa nafsu kita, mengontrol diri kita selama 1 bulan. Karena mungkin ya, jadi ada keinginan kalau biasanya misalkan di luar bulan Ramadan kita nggak ada kontrol, kemudian di bulan Ramadan maka ada kontrol. Misalkan kita membatasi diri kita karena namanya pelatihan riyadhah. Kita melatih misalkan biasanya online itu medsos misalkan sehari di luar Ramadan 5 jam, maka di bulan Ramadan kita lebih kurangi lagi 1 jam misalkan. Karena ini memang zamannya seperti itu. Medsos itu ya ada baiknya tapi buruknya juga banyak. Kadang kita sebagai manusia itu tidak mampu untuk selamat dari yang mungkin yang tidak baik di dalam media sosial itu. Maka di bulan Ramadan mungkin kita bisa melatih diri untuk membatasi dari hal-hal yang mungkin memiliki potensi untuk bisa merusak atau mengurangi hikmah-hikmah puasa kita, pahala-pahala puasa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, persembahan atau pengorbanan. Konteks puasa itu adalah sebagai persembahan. Ya puasa ini ya lillahi ta'ala, ya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada misalkan, wah alhamdulillah ini puasa sekalian diet misalkan. Ya nggak puasa, ya puasa aja. Misalkan nggak makan selama 1 bulan, lebih mengurangi durasi makan, ngemil, karena memang waktunya sangat singkat. Buka puasa misalkan udah mampu untuk tidak makan terlalu banyak, kemudian habis itu tarawih sudah sampai agak malam, udah habis itu tadarus,
Mau makan lagi kadang agak malas terus tidur, bangun untuk sahur, makan sahur karena baru bangun tidur makannya nggak banyak, udah sedikit, itu puasa lagi. Sekarang ada, oh ya sekalian untuk diet misalkan contoh. Lah itu ya bisa, karena puasa itu ya lillahi ta'ala, hanya bentuk dari pengorbanan kita, persembahan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang di luar itu maka tinggalkan. Itu konteks puasa menurut Imam Ghazali yang ketiga. Yang keempat yaitu tazkiyatun nafas atau penyucian diri. Jadi karena akhir atau setelah kita berpuasa itu akan mengakhiri puasa kita, kemudian kita berzakat fitri dan kita pensucian. Jadi diibaratkan kita mensucikan semua dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, khilaf-khilaf, dengan kita tadi melatih diri kita untuk senantiasa membakar semua dosa-dosa, kesalahan. Maka di akhir Ramadan kemudian Idul Fitri, semoga kita menjadi hamba-hamba yang fitrah, hamba-hamba yang suci kembali. Kemudian yang kelima dari konteks puasa menurut Imam Ghazali itu adalah perjuangan atau jihad. Jadi pasca perang Badar, Rasulullah kan pernah menghentikan, bersabda, kalau perang yang telah dilalui itu yang sangat berat menurut para sahabat, karena 300 melawan 1000-an, itu kan sangat berat sekali. Itu dikatakan sebagai jihad yang kecil, padahal berjibaku seperti itu, potensi untuk kalah itu sangat tinggi, karena secara kalkulasi matematika dan logika itu nggak sampai. Menang itu udah luar biasa, kalau tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala itu mustahil, ibaratnya seperti itu. Tapi mampu dan merasa sangat berat sahabat. Tapi dikatakan oleh Rasulullah itu sebagai jihad yang kecil, karena akan ada datang jihad yang lebih besar dari hal itu, yaitu apa? Jihad dari hawa nafsu, dari keinginan, dari hawa nafsu kita, keinginan kita terhadap dunia, terhadap hal-hal yang bisa melalaikan kita sebagai hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan puasa ini selama 1 bulan penuh, 29 ataupun 30 hari, maka kita di situ berjuang, berjihad, jihad untuk melawan hawa nafsu, keinginan. Jadi kalau nafsunya perut itu ya makan, nafsunya apa, perut, tenggorokan dan hal-hal yang lain, tangan, kaki. Jadi keinginan, mereka semua memiliki keinginan, bahkan hati kita memiliki keinginan. Maka dari itu disitulah kita menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang memang bisa membatalkan puasa. Yang keenam, dimensi keikhlasan. Karena dikatakan puasa itu beda dengan ibadah wajib yang lain. Ibadah misalkan sholat, meskipun sholat itu juga ada dimensi sosial, di mana kita sangat disunnahkan untuk laki-laki, bahkan sunnah muakkad untuk Imam Syafi'i. Di luar Imam Syafi'i bahkan ada dikatakan wajib untuk berjamaah untuk sholat fardunya, karena itu ada dimensi sosial orang sholat. Dan khusyuk itu juga bisa kelihatan. Tapi kalau puasa ya itu nggak kelihatan. Kalau orang benar-benar ikhlas berpuasa, itu mungkin orang nggak akan ada yang tahu apakah dia berpuasa atau tidak. Padahal kalau psikologisnya, kalau orang melakukan kebaikan itu suka dilihat orang, itu sudah manusiawi. Tapi kita bisa menahan itu. Banyak, jadi kalau hal baik itu pengennya, meskipun gak diungkapkan, hati itu dan setan itu sering mendorong-dorong, kalau kamu baik itu orang lain tuh harus lihat kalau kamu itu memang benar-benar orang baik. Kan? Puasa juga, kamu itu puasa, kamu orang tahu berpuasa. Kan? Gitu. Dimensi keikhlasan, maka saat kita berpuasa kita ada dimensi itu. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah dan iktibar. Hikmah dan iktibar. Jadi puasa itu misalkan ada yang dalam bentuk
saat kita puasa kemudian kita melihat diri kita bahwa kita memang orang yang manusia, hamba, makhluk yang lemah, tidak makan sehari saja bisa lemas, apalagi berhari-hari gitu kan. Ya itu bisa jadi itu untuk mengingatkan diri kita bahwa kita memang betul-betul hamba yang lemah dan selalu mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah, itibar, dimensi yang kedua yaitu adalah kepekaan atau kepedulian sosial. Saat kita merasa lapar, saat kita merasakan keletihan, lemas, saat kita berpuasa, kemudian kita ingat bahwa di luar puasa ada dari saudara kita yang mungkin kesusahan untuk makan, kesusahan untuk menafkahi dirinya, kemudian kita akan peduli. Karena itu di bulan Ramadan marak, alhamdulillah ya, di mana-mana ada sedekah, di mana-mana ada saling membantu, memberikan makanan satu sama lain. Nah, itu adalah hal yang sangat positif. Oke. Yang kedua adalah ini yang intinya, yang ingin disampaikan yang sangat masyhur tadi, jadi klasifikasi puasa. Untuk kita melihat pada level mana dan sampai di mana lah. Kita ini udah 24, kalau nggak salah ini 24 Ramadan. 24 Ramadan, kita tinggal sekitar 4 atau 5 hari sampai 6 hari. Berarti kan kemungkinan kalau sudah dilalui tadi, kita sudah riyadhah, kita sudah latihan, kita sudah jihad bersungguh-sungguh, kita sudah mencapai tadi beberapa konteks di dalam berpuasa, maka kita melihat sampai mana ini batas menakar level puasa kita itu sampai mana kalau menurut klasifikasi Imam Ghazali. I'lam anna shauma thalathu darajatin, shaumul umum wa shaumul khusus atau khususi wa shaumul khususil khus, atau dalam bacaan lain bisa dikatakan khawasul khawas. Jadi menurut Imam Ghazali itu orang puasa itu ada 3 tingkatan. Dikatakan shaumul umum atau puasa orang awam atau puasanya orang umum, kebanyakan dari kita, dari hamba Allah, dari umatnya Rasulullah ini, saat kita berpuasa paling banyak ini ada pada level puasa awam, puasa awam, orang awam. Bagaimana puasa orang awam? Di situ dikatakan wa amma shaumul umum fa huwa qaful batni wa farji an qada'i syahwah. Jadi dikatakan bahwa saum orang awam itu dia cukup untuk mencegah perut dan kemaluannya dari keinginan-keinginan syahwatnya, keinginan-keinginan syahwatnya. Orang mungkin iya berpuasa, dia tidak makan atau tidak memasukkan apapun di mulut dan seluruh lubang yang ada di dalam di dalam diri kita. Sudah. Karena itu biasanya level puasa ini itu kalau waktu kecil biasanya, Bu, ini kalau puasa ngentut di waktu nyelam atau berenang kemudian ngentut batal enggak gitu kan? Atau kalau kita puasa kalau kuping kita basah enggak gitu, batal enggak? Atau hal-hal yang lain, kalau kita puasa misalkan kita nelen ludah batal enggak ya? Ini adalah level di mana shaumul umum atau puasanya orang awam untuk menakar bahwa hal-hal yang memang bentuknya adalah perut dan kelamin, 2 hal itu mampu untuk menjaga hal itu. Puasa level ini ya mungkin sudah dari kecil ya kita latihan puasa SD, SMP udah mulai puasa beneran, mati-matian. Mungkin SMP itu awal-awal puasa beneran, mungkin 1 hari penuh. Ada masa-masa nggak sahur misalkan, itu puasa itu sampai keser-keser ibaratnya itu kalau anak-anak itu. Kalau zaman saya kecil itu ya memang benar-benar merasa lemes sekali. Nah itu bentuk kepatuhan kita meskipun tidak ada yang tahu, meskipun
kita benar-benar butuh makan, kita nggak makan. Nah, itu adalah level puasa yang pertama, di mana hal-hal yang bisa membatalkan puasa secara fikih itu adalah tolok ukurnya. Yang kedua, wa amma shaumul khusus atau puasa yang khusus itu bahwa shaumul sholihin bahwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi war rijli wasairil jawarih ani atam. Yang kedua yaitu puasa sudah tidak mungkin kita sampai pada level 2 tanpa level 1. Orang yang nggak puasa ya nggak mungkin sampai kepada level yang kedua. Level kedua ini yang bahkan yang berpuasa bukan cuma dia nggak makan nggak minum, tapi dia mampu untuk menahan matanya, menahan tangannya, lisannya, kakinya, dan seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang kemaksiatan, yang mampu untuk membatalkan puasa kalau istilahnya. Jadi kalau ada puasanya nggak batal tapi pahalanya batal lah, istilahkan seperti itu. Nah, itu bisa dikategorikan puasa yang kedua. Jadi misalkan orang puasa dia nggak makan, nggak minum, tapi masih punya keinginan tangannya, matanya masih melihat, misalkan melihat yang tidak, aduh astagfirullah, masya Allah, misalkan hal-hal yang bisa membuat kita malah justru istighfar atau bertasbih, itu kan kadang biasanya adalah hal-hal yang memang ngoten kok. Nah, itu kita sudah tidak sampai menahan itu secara zahir, di mata, telinga, kuping, apapun itu yang bisa membatalkan puasa. Hidung misalkan, wah, ini kalau siswa itu biasanya kayak gitu. Siswa kalau tanya di sekolah, Pak, itu kalau kita puasa terus kita lihat YouTube mukbang itu makan yang puas sampai satu meja itu isinya makanan semua dan makannya sampai naudzubillah, itu kalau secara Islam ya tidak baik, karena memang dia makan bisa sampai 5 tangan makan semua, dia makan sambil ngomong dan seterusnya. Pokoknya hal-hal yang mungkin tidak baik. Nah, itu batal nggak? Ya kalau secara batal puasa ya enggak. Tapi kalau kemudian dikatakan batal secara pahala, bisa jadi. Karena tadi menurut Imam Ghazali, puasa level 2 adalah dia sudah mampu menjaga mata, tangan, hidung, telinga dan seterusnya. Dia dipuasakan juga. Puasa berarti apa? Menahan, tidak melakukan. Punya keinginan ada. Misalkan, wah pengen nonton ini atau pengen jalan-jalan. Tapi misalkan jalan-jalan bener nih kaki, dia akan mampir atau singgah ke suatu hal yang memang tidak diridhoi Allah. Dikit-dikit ada maksiatnya gitu misalkan. Tapi dia nahan kakinya untuk nggak melakukan ke sana atau nggak jalan ke sana. Atau dia pengen nonton YouTube, tapi biasanya kalau hal yang mungkin bisa ada hal-hal yang mengurangi pahala misalkan. Nah, dia nahan untuk tidak melihat itu atau mengurangi. Nah, itu adalah jadi puasa orang khusus. Orang-orang solih mampu untuk melakukan puasa yang pada level ini. Harusnya memang kulo panjenengan sedaya nggih latihan untuk sampai pada minimal level ini. Bukan cuma kita puasa kemudian kita berpikir apa yang kita bukakan, apa yang kita makan, kemudian dan seterusnya. Kemudian kita buka di mana, nanti takjil di mana, misalkan ngabuburit di mana. Lah itu kita bahkan sudah mampu untuk mempuasakan seluruh anggota badan kita dari sesuatu yang memang bisa membuat perbuatan-perbuatan yang kemaksiatan atau dosa. Terakhir yang disampaikan oleh Imam Ghazali yaitu wa amal shaumul khususil khus. Nah, puasa orang khusus tadi, orang khusus, orang istimewa istilahnya. Jadi kalau istilahnya martabak istimewa, super istimewa misalkan. Nah, ini adalah yang super, khususul khus. Ada orang khusus tapi lebih terkhusus lagi. Itu katakan bahwa fasaumul qalbi wa amma saumul khususul khusi fasaumul qalbi an himamid daniyati wal afkari duniyawiyah.
waqafu amma siwa Allah azza wa jalla wa bi kulliyati wa yahsulul fitr fi hadhihi som fil fikri fi ma siwa Allah azza wa jalla wal yaumil akhir wa bil fikri fid dunya. Katakan sini orang puasa khusus, lebih khusus lagi, khususul khus atau khawasul khawas, yang puasa itu bukan cuma perut, sudah bukan pada level nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan badan, bukan cuma itu, bukan cuma kaki tangannya untuk tidak melakukan hal maksiat. Orang yang mampu berpuasa khawasul khawas, dia berpuasa hatinya. Apa? Dari keinginan-keinginan yang bersifat duniawi dan wal afkari dunia, bahkan dia tidak memikirkan hal yang memang duniawi ya, atau puasa dari segala cita-cita yang hina atau yang tidak diridhoi Allah. Cita-cita itu keinginan, niat untuk melakukan aja nggak ada. Kalau tadi mungkin level 2, dia mampu untuk tidak melakukan itu, tidak melihat, tidak mendengar, tidak jalan-jalan ke hal yang maksiat, tangannya juga tidak melakukan hal itu, lisannya tidak melakukan hal itu, tapi hatinya mungkin ada kerentek, pengen misalkan. Lah, orang yang khawasul khawas bahkan tidak ada keinginan, itu nggak ada keinginan untuk melakukan hal itu, tidak ada. Dia sudah mampu untuk mempuasakan hatinya. Kan pikiran, kemudian niat, itu semuanya kan muaranya ada di dalam hati, muaranya ada di dalam hati. Maka kalau dia sudah mampu untuk mempuasakan hatinya, dia bisa meninggalkan hal-hal yang bukan cuma itu, serta dia mampu mencegah segala dari hal-hal yang memang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi using dealing ya, yang diingat ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hal yang memang itu tidak diridhoi Allah, maka dia tidak akan melakukan, bahkan hatinya. Dan batalnya bagaimana kalau orang puasa khawasul khawas gitu kan? Puasa hatinya, terus bukannya apa? Batal jika memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi, sehingga hatinya lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kalau orang yang khusus. Kok angel banget ya? Iya, sulit karena ini puasanya. Kalau dikatakan Imam Ghazali, siapa yang mampu berpuasa seperti ini? Dikatakan wa hadhihi rutbah al-anbiya wasiddiqin wal muqarrabin. Jadi dikatakan yang mampu pada level ini adalah mereka adalah para siddiqin, para muqarrabin, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan para anbiya, para nabi yang mampu untuk berpuasa pada level ini. Jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi level atau tingkatan yang menurut Imam Ghazali dikatakan ada puasa orang umum, puasa orang khusus, puasa orang terkhusus, atau puasa ada kalau martabat biasa, martabat istimewa, martabat super istimewa lainnya. Ada 3 level itu. Kemudian kita melihat diri kita, muhasabah, karena namanya apa-apa kalau sudah di akhir itu tinggal melihat, biji istilahnya. Kalau orang sekolah itu dievaluasi kalau sudah akhir-akhir, apakah sudah baik, apakah sudah tepat, apa kurangnya di mana. Kemudian kita melihat, dengan itu kemudian kita bisa memperbaiki diri di sisa terakhir. Karena itu di sisa terakhir waktu Ramadan 10 hari itu dikatakan, kalau istilah modern, istilah kekinian itu namanya spoiler atau diberi bocoran. Apa? Yaitu di 10 hari di situ ada Lailatul Qadar. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan tahun ini, semoga pesan dan kiat yang disampaikan oleh Imam Ghazali bisa menjadi pemicu kita untuk memperbaiki kembali ibadah-ibadah kita yang kurang pada hari-hari, minggu-minggu sebelumnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sedikit kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.